Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Mumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Pagi itu, Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan saksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat. Ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat. Ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk barang. Anak-anak hebat, ini adalah reklame yang dilihat oleh Udin pada saat berangkat ke sekolah tadi. Amati baik-baik reklame tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Kita baca bersama-sama ya bunyinya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. 2 anak lebih baik. Pertanyaan nomor 2, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Kita lihat gambarnya. Ada seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang mau buka puasa atau makan sahur ya. Kemudian yang ketiga, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Untuk mengkampanyekan KB atau keluarga berencana, yaitu dilihat dari kata-kata 2 anak lebih baik. Yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Nah, lembaga apa yang memasang? Kita bisa melihatnya di bagian pojok kanan bawah, yaitu BKKBN. Anak-anak hebat, kamu telah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya. Apa pengertian dari reklame? Reklame adalah pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Macam-macam Reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik, sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi 2 jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk,
poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Ini disebut baliho, kemudian yang ini adalah billboard, ini spanduk, ini poster, yang ini brosur, dan ini disebut dengan katalog. Anak-anak hebat, teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan di atas memiliki gagasan utama. Apa gagasan utama pada paragraf pertama? Apa gagasan utama pada paragraf kedua? Dan apa gagasan utama pada paragraf ketiga? Apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Gagasan utama setiap paragraf pada kolom berikut. Paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian reklame. Kemudian paragraf kedua, macam-macam reklame. Paragraf ketiga, tentang reklame media visual. Anak-anak, selanjutnya amatilah reklame media visual berikut. Hadirilah seminar remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas. Apa nama jenis reklame media visual pada gambar tersebut ya anak-anak? Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian, kumpulkan hasil tulisanmu kepada gurumu. Mungkin bisa difoto dulu ya, nanti ketika kalian sudah masuk ke sekolah, bisa dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, ciri primernya yaitu menstruasi, sebagai tanda telah diproduksinya atau dihasilkannya ovum atau sel telur. Ciri berikutnya yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, panggul membesar, timbulnya jerawat, kemudian cepat tumbuh tinggi atau growth spurt, berkeringat lebih banyak. Kemudian ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki, yang pertama yaitu mimpi basah, kemudian tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang dan janggut, timbulnya jerawat, cepat tumbuh tinggi atau growth spurt, dada menjadi bidang, dan berkeringat lebih banyak. Silakan kalian catat di buku tulis masing-masing, kemudian dikumpulkan atau difoto kepada guru kelas. Anak-anak hebat, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Hari ini kita mempelajari tentang reklame, kemudian gagasan utama paragraf pada teks non-fiksi, dilanjutkan dengan ciri-ciri pubertas bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.